Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi kembali lagi kepada saya di sini. Di sini saya akan melanjutkan untuk informasi terkait white paper dari penjelasan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi ini sangat penting sekali kalian simak ya, yang mana ini sangat menarik untuk kita ketahui khususnya para pioneers, oke? Dan sebelum saya melanjutkan ke penjelasannya nanti, akan lebih baik kalian menonton di video penjelasan yang sebelumnya ya. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tentu jikalau kalian menonton penjelasan yang sebelumnya, kalian tidak akan bingung mengenai penjelasan yang sekarang ini gitulah ya, yang kedua ini. Dan oke, langsung saja kita menuju ke penjelasan yang kedua ini. Apa saja kelanjutannya? Ikuti terus, jangan skip agar kalian tidak gagal paham, oke? Pasokan jaringan utama. Pasokan bahan bakar pertumbuhan dan insentif kontribusi yang diperlukan untuk jaringan untuk mencapai ekosistem yang layak secara organik. Untuk itu, hadiah penambangan akan berlanjut setelah mainnet, tetapi akan mengambil bentuk yang beragam untuk memberi insentif pada berbagai jenis kontribusi yang akan dijelaskan di bagian penambangan di bawah ini. Berkenaan dengan pasokan. Pasokan yang tidak ditentukan karena mekanisme penambangan pra-mainnet yang mengoptimalkan aksesibilitas dan pertumbuhan jaringan menghadirkan beberapa masalah untuk fase mainnet, termasuk ketidakpastian dalam perencanaan, pemberian penghargaan yang berlebihan dan pemberian imbalan yang kurang dari berbagai jenis kontribusi yang diperlukan dalam fase baru, dan tantangan untuk mempertahankan insentif jaringan jangka panjang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, masalah ketidakpastian perencanaan dalam model pasokan pra-mainnet muncul di convention pertama jaringan Pi pada September-Oktober tahun 2020, di mana panel komunitas dan pengajuan komunitas membahas apakah penambangan harus dibagi dua atau dihentikan pada ukuran jaringan 10 juta pada saat itu. Suara yang beragam dari anggota masyarakat menyajikan dilema berikut untuk jaringan. Jika penambangan berlanjut berdasarkan mekanisme penambangan pra-mainnet yang sedang berlangsung, maka hal itu menimbulkan kekhawatiran sehubungan dengan kemampuan Pi untuk memberikan insentif jaringan jangka panjang. Namun, jika penambangan dihentikan, itu akan mengganggu pertumbuhan jaringan dan mencegah perintis baru bergabung dengan jaringan sebagai penambang, sehingga merusak aksesibilitas Pi. Meskipun jaringan pindah dari keputusan itu dan mengurangi separuh tingkat penambangan pada ukuran 10 juta. Bagaimana komunitas dapat mencapai pertumbuhan dan aksesibilitas yang berkelanjutan sambil mengatasi kekhawatiran tentang pasokan adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan dalam desain model token mainnet. Selain itu, total pasokan yang tidak ditentukan dan tidak dapat diprediksi membuat sulit untuk memiliki perencanaan token jaringan secara keseluruhan karena komunitas sebagai kolektif dan ekosistem itu sendiri perlu menggunakan beberapa Pi untuk tujuan yang menguntungkan komunitas dan ekosistem secara keseluruhan, selain hanya menambang. Penghargaan untuk individu, sebagaimana dibuktikan oleh hampir setiap jaringan blockchain lainnya. Alokasi yang jelas untuk tujuan komunitas kolektif seperti itu perlu ditentukan. Oleh karena itu, mengingat ukuran jaringan saat ini lebih dari 30 juta perintis dan volume transaksi dan aktivitas yang diharapkan di masa depan, model pasokan mainnet memiliki gambaran yang jelas. Total pasokan maksimum 100 miliar Pi memungkinkan insentif pertumbuhan berkelanjutan dan kontribusi baru sambil menghilangkan kekhawatiran tentang ketidakpastian pasokan. Distribusi pasokan akan menghormati prinsip distribusi asli dalam kertas putih tanggal 14 Maret tahun 2019. Komunitas Pi memiliki 80% dan tim inti Pi memiliki 20% dari total pasokan Pi yang beredar.
terlepas dari berapa banyak pasokan yang beredar di jaringan Pi pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, dengan total pasokan maksimum 100 miliar Pi, komunitas pada akhirnya akan menerima 80 miliar Pi dan tim inti pada akhirnya akan menerima 20 miliar Pi. Diagram lingkaran berikut menggambarkan distribusi secara keseluruhan. Alokasi tim inti dibuka dengan kecepatan yang sama dengan komunitas yang semakin banyak menambang Pi dan dapat dikenakan penguncian tambahan melalui mandat yang diberlakukan sendiri. Artinya, jika masyarakat memiliki sebagian dari alokasinya yang beredar, misalnya 25%. Oke ya. Jadi untuk informasinya kali ini seperti itu aja ya. Terkait kelanjutannya sebenarnya masih panjang banget. Namun oke lah, di sini saya akan membagikan link untuk kalian lebih detail lagi mengenai penjelasan terkait white paper Pi ini, oke? Mengenai kejelasan di white paper Pi yang tentu ini langsung dari pihak core team, oke? Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Untuk linknya saya sediakan di link di kolom deskripsi ya. Kalian bisa klik dan kalian akan diarahkan ke situs Medium yang mana di situ akan jelas mengenai keterangan dari awal tadi sampai selesai ya terkait Pi Network ini tentunya, oke? Bagi kalian yang ingin belajar seputar Pi Network ini, inilah ya yang tentunya harus benar-benar kalian pahami dulu, oke? Dan oke ya. Untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.